beberapa video yang dari bidang kesiswaan sudah kita tayangkan, sudah kita sharekan hari Rabu, kemudian hari Kamis, dan hari Jumat adalah MPLS yang terakhir. Maka itu video MPLS dari bidang kesiswaan yang terakhir. Maka saya akan berusaha untuk melengkapi video-video yang sebelumnya dengan maksud agar Bapak Ibu anak-anak terutama yang kelas 7 lebih mengenal lagi peraturan-peraturan sekolah, dapat mengenal lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Kusuma, dan bisa saling memberikan masukan-masukan bagi kami supaya dapat memajukan SMP Kusuma dan dapat menjadikan SMP Kusuma tempatnya generasi muda dididik, dan Bapak Ibu percaya bahwa di SMP Kusuma ternyata memang luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Mister. Ya. Gimana? Memang anak sudah mau masuk sekolah atau dengan pembelajaran daring, maka kita harus memberitahukan banyak hal tentang aturan-aturan sebagainya. Ada waktu, Mem? Oh, ada. Itu sangat penting, Mister. Ada. Ayo, mari silakan. Pak dan Ibu orang tua siswa, selamat pagi, dan tidak lupa selamat pagi juga untuk anak-anak kami tercinta yang ada di rumah. Pada hari ini, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah melihat video-video kegiatan dan kegiatan bidang kesiswaan secara umum, untuk kali ini kita akan banyak membicarakan tentang kedisiplinan dan tata tertib. Untuk itu kita akan bersama-sama dengan Mem Sabar dan Mem Linda untuk membicarakan tata tertib bagaimana selama pandemi ini sehingga kalian tidak mengalami kesulitan dan tidak jatuh ke pelanggaran. Mari kita bersama-sama mendengarkan diskusi kami bertiga. Kewajiban untuk Romawi 1 adalah siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 7.45. Jadi sekolah kita anggap saja rumah itu sebagai sekolah kita saat ini. Maka anak-anak semua harus bersiap-siap dalam waktu belajar itu jam 7.45 sudah siap. Nanti jadwal yang sudah dibuat oleh Mem Sabar dan kalian akan diperjelas oleh Mem Sabar. Mem Sabar dan anak-anak kita sudah penjelasan tentang jadwal belajar kita. Oke, terima kasih Mr. B, Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Selamat pagi. Adapun pembelajaran kita pada masa pandemi ini anak-anaknya itu memang kita mulai belajar mulai pukul 8 sampai pukul 16 sore, di mana pada satu hari itu ada paling banyak 3 mata pelajaran. Untuk jadwalnya ini sudah ada disiapkan, nanti akan kita share ya anak-anaknya. Untuk proses pembelajaran itu tentunya anak-anak harus mengikuti pembelajaran secara utuh, mulai pukul 7.45 itu sudah mulai absensi sampai pukul 16 sore. Dan absen itu juga akan ada penilaian yang terkait dengan penilaian sikap, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Oke, begitu kira-kira sementara. Baik, terima kasih. Sekali lagi ditegaskan, anak-anak, Bapak Ibu mohon bantuannya dan motivasinya supaya dipersiapkan dan dimotivasi. Jam 7.45 anak-anak harus sudah standby untuk belajar, kemudian jam 7.45 sudah absensi, kemudian jam 8 sudah mulai belajar sampai jam 4 sore. Di mana di situ sudah diatur jadwalnya, sudah ada waktu istirahat dan lain sebagainya, maka betul-betul diatur bagaimana untuk mempermudah putra-putri kita, termasuk perlengkapan daringnya, karena kita pembelajarannya melalui sistem daring. Dan perlengkapannya tentunya itu ada HP, ada laptop dan sebagainya. Bapak Ibu bantu untuk anak-anak supaya mudah. Dari saya dan Mem Sabar demikian, mungkin dari Mem Linda mau menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit. Anak-anak, sekali lagi, sekalipun kalian belum datang ke sekolah untuk belajar secara tatap muka, tolong anak-anak, tahun pelajaran kita sudah kita mulai pada hari Senin yang lalu tanggal 13 Juli. Kita dahului dengan kegiatan MPLS sampai dengan hari Jumat hari ini, ya. Namun anak-anak, itu sudah terhitung mulai tahun pelajaran, dan nanti mulai hari Senin akan berlaku jadwal pelajaran yang akan
Berikutnya untuk kewajiban yang kedua, apabila anak sakit, orang tua wajib memberitahukan kepada kepala sekolah atau wali kelas secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi yang lain seperti telepon, kemudian WA, dipersilahkan. Kemudian poin yang ketiga, orang tua wajib meminta izin kepada kepala sekolah. Jadi permintaan izin hanya diberlakukan kepada kepala sekolah, tidak wakil kepala sekolah, bukan wali kelas atau guru-guru yang lainnya. Hanya untuk kepala sekolah, kecuali kalau ibu kepala sekolah kita berhalangan atau ada kesibukan yang berhubungan dengan kedinasan, baru nanti ibu kepala sekolah akan memberikan wewenang kepada petugas pada yang di bawahnya. Kemudian apabila ada urusan penting yang menyebabkan anak tidak bisa hadir di sekolah, bila tidak ada pemberitahuan, anak akan dianggap alfa. Nah, pengaruh alfa atau risiko alfa ini mungkin Mem Sabar akan lebih dapat menjelaskan berhubungan dengan kurikulum kita. Oke, terima kasih Mr. Lee, Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Yang dinamakan alfa adalah apabila tidak ada pemberitahuan kepada pihak sekolah terhadap kehadiran siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini terkait dengan penilaian. Apabila pada masa itu anak tidak ada pemberitahuan atau alfa, maka tugasnya tidak masuk itu dianggap nol. Begitu juga dengan ulangan harian ataupun ujian sosial. Kalau sudah ulangan harian, maka dia akan remedial dan nilai yang didapatkannya adalah nilai yang sesuai dengan KKM. Baik, terima kasih Mem Sabar. Sedikit Mister, termasuk selama pembelajaran daring ini, jika ada tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru ataupun mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran mengumumkan ada ulangan ataukah itu ujian mid semester atau ujian semester, sekali lagi kami mohon anak-anak dan Bapak Ibu orang tua, jika anak kita berhalangan untuk mengikuti itu, mohon Bapak Ibu konfirmasi kepada pihak sekolah. Karena jika tidak ada konfirmasi, misalnya ulangan berjalan atau ujian berjalan, tapi anak ini tidak ikut, kami dari pihak sekolah kan tidak tahu kondisi anak, tetap kami anggap oh anak tidak ikut maka nilainya nol. Maka akan rugi sekali kalau tidak ada informasi itu sampai kepada pihak sekolah. Mohon itu diperhatikan ya anak-anak dan Bapak Ibu, supaya anak-anak kita aman. Terima kasih. Terima kasih. Untuk absensi tadi mungkin ada ketinggalan dari kami. Jadi 745 sudah absensi itu melalui Google Form itu kepada wali kelas. Kemudian nanti begitu masuk pelajaran, Bapak Ibu guru mapel itu akan membuat absensi juga, tetapi melalui WA. Jadi absensi ada dua. Absensi pertama itu oleh wali kelas, absensi kedua itu nanti masing-masing guru mapel akan memberikan absensi sebelum masuk pembelajaran. Kemudian di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru akan banyak menggunakan Google Form dan kemudian dalam ulangan-ulangan atau penilaian harian, penilaian tengah semester dan sebagainya. Ya, jadi pastikan semuanya aplikasi itu Anda kuasain atau anak-anak kuasain, dan kalau sampai pada hari hanya kalian belum menguasai, silakan berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas ya, karena kami semuanya sudah memahami terlebih dahulu. Ya, anak-anak ya, jangan lupa untuk selalu siap jam 7.45. Berikutnya poin yang keempat adalah siswa wajib berpakaian rapi dan seragam. Ini kalau dalam suasana normal itu ada aturan-aturannya, nanti kami share aja supaya kalian bisa membacanya. Tetapi di dalam situasi yang sedang kita harus belajar jarak jauh seperti ini, kalian cukup ketika menggunakan Google Class atau Zoom itu atau aplikasi yang lain, nanti Bapak Guru, Ibu Guru akan menggunakan pertemuan antar kelasnya itu dalam pembelajaran ya. Maka itulah baru menggunakan seragam. Jadi ketika Zoom meeting itu kalian silakan menggunakan seragam. Itu untuk sementara di pandemi ini. Kemudian siswa wajib berpenampilan. Penampilan di sini tentunya tidak bisa kami pantau, yang bisa memantau adalah Bapak Ibu orang tua siswa. Mohon bantuan dari Bapak Ibu. Kemudian penampilan yang bisa kami lihat tentunya ketika ketika Classroom atau ketika menggunakan Zoom meeting ya. Dari situ baru kami bisa melihat, memantau bagaimana penampilan anak-anak. Poin yang kedua masih tentang kewajiban. Kewajiban dari poin yang kedua ini adalah yang pertama,
mengikuti pelajaran secara utuh, baik yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk bimbel, terobosan, kegiatan keagamaan, kepramukaan, PD, dan kegiatan yang diadakan oleh OSIS dan MPK. Tentunya di masa pandemi atau belajar jarak jauh seperti saat ini, ada beberapa hal yang tidak berlaku, tetapi yang bersifat utuh itu tetap berlaku. Yang sifatnya utuh itu tetap berlaku. Jadi kalian harus belajar mengikuti jadwal yang sudah dibuat dari jam 8 sampai jam 4 itu tetap berlaku di dalam tata tertib kita. Ya. Jadi tata tertib ini nanti pengaruhnya di nilai poin pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran itu sudah banyak, nanti bagaimana? Nanti ada hitungannya yang belakang nanti kami akan terangkan. Dari saya itu, sabar menambah. Cukup ya. Oke, baik. Jadi ini nanti kalau sudah kita normal, kita akan berlakukan seluruh komponen yang termasuk di dalam kata-kata atau di pasal ini. Berikutnya yang kedua, mengerjakan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkan tepat waktu. Di awal tadi sudah kita singgung juga, seluruh pekerjaan-pekerjaan jangan sampai nanti anak-anak, bapak ibu gurunya yang mencari-cari, memanggil-manggil, menelpon, WA dan sebagainya. Anak-anak harus sadar, bapak ibu guru bekerja untuk melayani kalian, kalian bekerja untuk melayani diri sendiri dan untuk masa depan. Maka pastikan jangan sampai ada yang harus dicari-cari atau bahkan tanpa ada komunikasi apa-apa kalian menghilang, termasuk nanti jadi absensinya hilang, kehadirannya kurang. Nah, itu dari saya. Kalau main sabar ada masukan bidang ini? Cukup ya, tadi sudah diterangkan di awal kan bidang ya. Berikutnya, jujur dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Dalam kurung, tidak jujur pada saat ulangan, ujian, mencontoh nilainya dan sama dengan 0 dan tidak diberikan ulangan perbaikan atau remedial. Jadi kalau dalam perbuatan misalnya nanti ada ujian, kalian ketahuan mencontek, atau dalam latihan-latihan kelihatan ketahuan mencontek, itu otomatis 0 ya. Jadi tidak bisa diperbaiki lagi kalau sudah nilainya 0, kecuali kalau tadi itu susulan baru bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak jujur di sini, selain nilai sikapnya nanti terkena, kemudian nilai secara pengetahuan itu atau penilaian yang lainnya berarti itu dikatakan 0. Salam Pramuka. Anak-anak, selamat datang saya ucapkan di SMP Kusuma ini, dan sebagai tambahan program kesiswaan, maka MEM akan memberikan program aktualisasi kepramukaan yang kita laksanakan di SMP kita yang tercinta ini. Perkenalkan, nama saya adalah Jenny Ariati Sinaga. Nah, nanti kalau dalam kegiatan kepramukaan kita hanya program aktualisasi, bukan program reguler. Apa kira-kira maksudnya program aktualisasi? Berarti dalam setiap mapel itu nanti kita laksanakan aktualisasinya dalam bentuk bermain tetapi sambil belajar. Dan tujuan kegiatan ini tentunya untuk membentuk ananda sekalian siswa-siswi yang berkarakter. Di sini ada buku yang berjudul Membangun Karakter Siswa. Maka nantinya kita akan membuat program aktualisasi yang dikemas sedemikian rupa dan kita akan laksanakan setiap hari Selasa pada jam ke-9 dan ke-10. Masing-masing Bapak Ibu guru nantinya akan membuat program yang sangat menarik sehingga dalam kegiatan itu kita bisa bermain, belajar, dan menyenangkan. Dalam kepramukaan yang menjadi dasarnya adalah dasa dharma. Ada 10 dharma atau kebaikan yang kita harus bentuk, dan itu akan dilebur menjadi 18 karakter. Di antaranya ada karakter religius, disiplin, mandiri, semangat demokratis, menghargai prestasi. Tetapi apapun itu,
kita intinya sekarang ini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya program aktualisasi pramuka itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau sekarang ini kita masih belajar secara daring atau belajar jarak jauh, maka tentulah aktualisasi pramuka belum kita laksanakan. Jadi, walaupun belum bisa anak-anak, kami di sini memperkenalkan dan kita bersama-sama tadi untuk mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pandemik Corona atau COVID-19 ini bisa segera berlalu. Kami sangat berharapkan semangat dari anak-anak semua dan tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan tetap semangat. Terima kasih, mungkin ini program yang bisa memperkenalkan. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Salam Pramuka. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah video dan foto kegiatan yang dilaksanakan oleh kesiswaan beserta putra-putri, bapak ibu guru, dan semua karyawan-karyawati yang ada di SMP Kusuma sehingga membentuklah kegiatan yang sangat luar biasa.
Kusuma Harapan Bangsa SMP dan SMA Kusuma mengadakan pasar murah. Yang mendapatkan kupon silakan ibu-ibu antre saja, antre satu persatu untuk ke sana ya. Di sini ya. Bisa dulu hanya sekitar 180-an ya. Ya sambil antre kupon boleh lihat baju-bajunya dulu, yang mau pilih silakan pilih. Kami tidak bersyukur kesempatan yang kita berikan atau kepercayaan yang kita berikan kepada Kusuma disambut dengan baik.